Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami untuk memenuhi tugas dasar-dasar public relation. Materi yang kami bawakan adalah media internal dan eksternal public relation. Saya Patrick John Maglak. Saya Rizky Seran. Saya Elizabeth Berfunjari Kalina. Saya Benani Lutfi Sugo. Saya Jide Putra Mau. Saya Adi Widya Putri Mau. Kami silakan. Yang pertama adalah pengertian media public relation. Media relation adalah upaya yang dilakukan oleh PR untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dan produktif dengan media massa. Media seperti sarana saluran dan channel berfungsi untuk memperluas produk agar dikenal masyarakat. Yang berikut adalah tujuan dari media public relation. Yang pertama sebagai promosi dan meningkatkan pemasaran. Media PR membantu memperkenalkan produk, layanan, atau inisiatif perusahaan pada khalayak luas, meningkatkan visibilitas dan daya tarik. Yang berikut adalah komunikasi berkesinambungan dengan publik atau pihak terkait. PR berfungsi untuk menjaga hubungan yang baik dan terbuka antara perusahaan dan publik, termasuk pelanggan, investor, dan mitra. Yang berikut adalah meningkatkan citra perusahaan, lembaga, atau organisasi. PR berupaya membangun dan memelihara reputasi positif dengan mengelola perspektif publik terhadap perusahaan melalui pesan yang konsisten dan strategis. Yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan publik. Dengan memberikan informasi yang transparan dan akurat, PR bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran dan fungsi dari PR. Di sini fungsi dan perannya ada dua. Yang pertama fungsi internal dan eksternal. Saya akan jelaskan fungsi internal. Fungsi internal yang pertama, komunikasi internal yang efektif. Jadi seorang PR harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan efektif agar segala tujuan perusahaan bisa tercapai. Yang kedua, mempromosikan budaya perusahaan. Fungsi selanjutnya dari seorang PR yaitu memperkenalkan dan mempromosikan budaya perusahaan kepada anggota baru agar bisa beradaptasi dengan mudah. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi karyawan. Seorang PR harus bisa mempunyai kemampuan komunikasi yang baik secara vertikal maupun horizontal agar hubungan antara semua orang dalam perusahaan berjalan dengan baik. Yang keempat, mengelola perubahan dan kritis. Jadi, seorang PR harus memaksimalkan kinerja perusahaan, yakni dengan melakukan perubahan dengan cara mengadakan pelatihan dan melakukan sosialisasi kebijakan baru. Yang terakhir, meningkatkan citra eksternal dari suatu perusahaan. Kinerja yang baik ini berdampak pada citra eksternal dari perusahaan. Oleh karena itu, seorang PR harus meningkatkan citra perusahaan yang baik dan kepada orang luar. Berikutnya, fungsi eksternal. Yang pertama, melakukan sosialisasi kebijakan perusahaan kepada publik. Tugas PR adalah melakukan sosialisasi kebijakan serta tindakan dari perusahaan terhadap pihak luar maupun masyarakat. Yang kedua, menciptakan citra produk. Ketika memasarkan produk, seorang PR harus melakukan riset serta monitoring media sosial untuk menyusun strategi, yaitu seperti strategi pemasaran di media sosial dengan tujuan menciptakan citra produk yang baik di mata publik. Yang ketiga, menyampaikan prestasi perusahaan. Peran penting dari seorang PR yaitu mengenalkan perusahaan dengan berbagai prestasi yang diraihnya. Salah satu contoh untuk mudah mengenalkan perusahaan dalam berbagai prestasi yaitu yang ini memanfaatkan website atau media sosial. Yang keempat, menjalin program pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir, menganalisis opini publik terhadap perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan internal dan eksternal public relation. Perbedaannya yaitu internal public relation fokus pada komunikasi dengan pihak internal, yakni karyawan, divisi, manajemen, atau semua pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Sedangkan external public relation adalah
menyangkut pihak luar yang masih ada sangkut pautnya dalam perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis public relation, yaitu yang pertama media eksternal. Media eksternal ini terdapat beberapa media, yaitu yang pertama media cetak. Contohnya itu seperti surat kabar atau koran, tabloid dan majalah. Yang kedua media penyiaran, contohnya radio dan televisi. Dan yang ketiga media cyber, contohnya itu seperti situs berita atau media pers online. Dan yang kedua media internal, yaitu terdapat beberapa juga media di dalamnya, seperti yang pertama media humas. Media humas konvensional, contohnya itu seperti in-house magazine, newsletter, dan brosur. Yang kedua yaitu media humas modern, contohnya itu seperti website resmi, media sosial, dan blogging. Baik teman-teman, setelah sudah dijelaskan semua mengenai media public relation tadi, kita perlu tahu bagaimana cara mengimplementasikan media public relation tadi. Dengan cara kita bisa mengimplementasi media internal dengan cara menggunakan yang kemarin telah disampaikan teknik POC atau POC, di mana ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan dapat merencanakan penggunaan media internal seperti apa, dan juga planning ini bisa kita rencanakan media apa yang ingin kita pakai. Yang kedua ada organizing. Organizing di sini adalah bagaimana perusahaan atau organisasi mengontrol dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi, seperti siapa yang akan melaksanakan tugas itu, dan bagian mana yang melaksanakan peranan media internal tadi. Yang kedua adalah controlling. Controlling ini bisa dilakukan oleh public relation dan juga atasan tadi sebuah organisasi. Dengan controlling tadi bisa dilaksanakan ketika adanya ketidaksinambungan atau ketidaksesuaian dengan perencanaan yang di awal tadi, teman-teman. Yang terakhir adalah equating atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini ada di poin yang ketiga sebenarnya, di mana setelah direncanakan kita dapat melaksanakan sesuai yang sudah direncanakan tadi. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi kami pada hari ini, di mana media internal dan media eksternal public relation memiliki peran yang saling melengkapi dalam strategi komunikasi perusahaan. Media internal public relation berfokus pada komunikasi dengan pihak internal, sedangkan media eksternal PR berfokus pada komunikasi dengan pihak luar yang memiliki sangkut paut dengan perusahaan, seperti masyarakat, media massa, dan publik. Tujuan utama media eksternal PR adalah membangun dan memelihara reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan melakukan promosi dan pemasaran melalui media-media. Dengan demikian, media internal membantu memastikan komunikasi internal berjalan efektif, sedangkan media eksternal membantu membangun citra perusahaan di mata publik. Baik teman-teman, baik ibu dosen, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kesalahan dalam materi, kami mohon maaf. Terima kasih.